Lutfanuddin LC, yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan karyawati SMP Muhammadiyah 9 Kemono, dan yang terhormat Bapak Ibu wali siswa kelas 7 8B. Yang pertama dan utama, mari kita tidak lupa selalu mengucap rasa syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang sudah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita semuanya, terutama yang kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat dan sempat. Yang kedua, salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, akan kami bacakan susunan acara parenting bersama Ustadz Lutfanuddin LC dalam rangka pengambilan rapot kenaikan kelas tahun ajaran 2022-2023. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan kepala sekolah dan informasi tentang sekolah, acara yang keempat adalah tausiah, acara kelima lain-lain, dan terakhir adalah penutup. Dan marilah Bapak Ibu untuk menyingkat waktu, acara kita hari ini kita awali bersama dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah akan memberikan kelancaran kepada acara kita hari ini. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda, Nadia, Safa Kamila, dan Auralia. Kepada Ananda berdua disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan
dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalam untuk selamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil anak seseorang. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-rahim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang sudah dibawakan oleh anak-anak kami dari kelas 8A. Acara ketiga adalah sambutan sekaligus informasi dari sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Harun Al-Rasyid SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustaz Farudin LC, yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP Muhammadiyah 9 Molong, dan yang saya hormati Ibu Bapak Wali kelas 7 dan 8. Jangan lupa, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya menghirup udara dalam keadaan sehat, bisa hadir mendengar Allah di Sami Masjid SMP Muhammadiyah 9 Malang. Salawat dan salam dan semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas rawuan panjenengan di SMP Muhammadiyah 9 Molong sudah kesekian kalinya dalam 1 tahun ini untuk mengadakan atau mengumpulkan panjenengan sebelum penerimaan rapot hasil dari putra-putri panjenengan. Karena dengan seperti ini nanti insya Allah perkembangan putra-putri panjenengan itu bisa kita evaluasi bersama nanti gimana kekurangan kelebihannya sehingga kedepannya apa yang kita harapkan dari sekolahan itu bisa terwujud, dan apa yang panjenengan harapkan dari SMP Muhammadiyah dan Molong juga bisa terwujud. Ibu Bapak yang saya hormati, informasi kenapa di belakang itu ada tulisan parenting. Parenting atas itu atas Bapak Ibu. Atas betul. Mungkin kesannya dipun jelaskan kalian Ustaz Ustaz. Oke, kami berupaya untuk membuat inovasi-inovasi bagaimana SMP Muhammadiyah itu bisa dikenal masyarakat, bisa dikenal masyarakat sesuatu yang baik. Makanya buat inovasi bagaimana roh motivasi kita nanti bisa disampaikan oleh Ustaz Lutfan
supaya kita diberi amanah putra putri panjenengan itu nanti tidak salah didik. Intinya seperti itu. Sehingga SMP Muhammadiyah berupaya, walaupun saya ini memang belum sempurna, tetapi insya Allah kami akan berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana bisa mewujudkan minimal satu hal, walaupun ini agak sulit, yaitu anak yang soleh dan yang soleh. Itu insya Allah wujud nyata yang panjenengan harapkan terhadap putra putri panjenengan sekolah di SMP Muhammadiyah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, informasi kewawon dari 1 tahun ini, khususnya saya memimpin di SMP Muhammadiyah dan diberi amanah di SMP Muhammadiyah, sudah mencoba menerapkan pembiasaan KBN, kemudian pembiasaan pagi, kemudian yang lain-lain berkaitan dengan kegiatan putra putri panjenengan. Tentu apa yang diterapkan di SMP Muhammadiyah itu ya kami sudah berupaya maksimal, tetapi masalah hasil dan lain sebagainya itu tidak bisa dilihat instan. Jadi kalau putra putri panjenengan dari pembiasaan pagi sudah sholat duha, kemudian membaca Al-Quran di kelas juga pembelajaran, itu tidak akan bisa dilihat instan, tetapi insya Allah jangka panjang asalkan panjenengan juga istiqomah untuk terenteh terhadap putra putri panjenengan, insya Allah Allah akan meridhoi apa yang menjadi langkah kita. Kemudian informasi berikutnya Bapak Ibu, karena panjenengan nanti di sini mengambil hasil dari ujian putra putri panjenengan. Yang saya harapkan pesan satu Bapak Ibu, apa yang menjadi nilai dari putra putri panjenengan itu memang akan menjadi tolak ukur. Tetapi jika nanti tidak sesuai harapan dari panjenengan, nyuwun tolong putra putri panjenengan jangan dimarahi. Wah lele itu biasanya kamu ini 1, sekarang mereka 10 atau bahkan mungkin dengan 1 dari belakang. Itu nyuwun tolong nanti jangan dimarahi. Dan dari hasil rapat kemarin, alhamdulillah, tadi saya menyampaikan ya, alhamdulillah sudah kita rapat penegas kenaikan kelas, di mana putra putri panjenengan termasuk di dalam pembahasan kemarin hari Jumat. Putra putri panjenengan dan disuruh untuk belajar di rumah, Bapak Ibu guru melaksanakan rapat atau kegiatan rapat penegas kenaikan kelas, dan hasilnya nanti bisa dilihat pada rapor putra putri panjenengan semuanya, naik kelas atau tidak, bermasalah atau tidak, nanti bisa masuk ke wali kelasnya masing-masing. Tetapi saya ingatkan ada 3 yang menjadi pembahasan khusus kemarin Bapak Ibu. Nanti khusus 3 ini nanti yang ambil raportnya ke saya. Kemudian saya sebut nama apa ya. Nanti kelas 7A khususnya, kelas 7B Bapak Ibu. Nanti Mas Alvan, kemudian Mas Marvel Ipung dan Mas Joko Sugianto nanti khusus rapor nanti diambil ke saya langsung. Karena ada beberapa informasi yang tidak mungkin saya sebutkan di sini, yang tidak bisa saya sebutkan di sini, nanti saya sampaikan saat di ketemu saya langsung. Kemudian berikutnya Bapak Ibu informasi mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai tanggal 16 itu hari Ahad Juli nanti putra putri panjenengan libur di rumah. Jadi lumayan lama nih Bapak Ibu. Kemudian semasa libur itu nyuwun tolong pesan saya Bapak Ibu, karena di sekolah itu sudah dibiasakan segala sesuatu yang baik, khususnya berkaitan dengan sholat 5 waktu, nyuwun tolong jenengan tetap beres. Apalagi subuh, biasanya asar yang sering tidak dilaksanakan dan isya, itu panjenengan nyuwun tolong diingatkan. Apalagi subuh digugah jam berapapun, pokoknya diingatkan untuk sholat 5 waktu. Kemudian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya, jika nanti putra putri panjenengan naik kelas, maka nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang edaran resminya belum bisa kami berikan sekarang. Insya Allah nanti saat kegiatan belajar mengajar nanti insya Allah panjenengan juga dikumpulkan lagi, kemudian nanti kegiatan-kegiatan sekolah akan disampaikan oleh pihak sekolah. Dan untuk kelas 7-8
yang nanti naik kelas 8, kemudian yang kelas 8 naik ke kelas 9, insya Allah rencana tahun kemarin yang tidak jadi, nanti insya Allah akan diadakan tadi tour atau wisata. Nah ini nanti bulan apa, ini, karena ini berkaitan dengan pembiayaan, nanti dibahas setelah masuk kegiatan belajar pengajian. Kemudian Bapak Ibu, atas prestasi atau putra putri pendidikan yang nilai secara akademisnya bagus, maka sekolah kan berusaha untuk memberikan sedikit reward. Ada 3 dari setiap tingkatan kelas 7 nanti ada 3, kemudian kelas 8 nanti sudah ada 3. Dan ini ampun, ini isinya bukan uang Bapak Ibu, tapi nanti adalah beasiswa yang insya Allah kita berikan kepada anak-anak yang berprestasi atau mendapat ranking 3 besar baik kelas 7 maupun kelas 8. Jadi kelas 7 itu kan ada 3 kelas bersama Mahat, kemudian kelas 8 juga ada 3. Ini kita ambil 3 terbaik dari putra putri panjenengan. Terus nanti yang tidak dapat pripun, yang tidak dapat berarti jenengan kasih motivasi supaya putra putri panjenengan di tahun berikutnya bisa mendapat prestasi dan mendapat beasiswa dari SMP Muhammadiyah dan Molok. Jangan dilihat nanti tulisannya seperti apa, tapi diambil hikmah dari manfaat dari apa yang nanti diberikan dari sekolahan. Kemudian Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih sekali berkaitan dengan saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, termasuk Bapak Ibu berkaitan dengan kencren yang panjenengan kumpulkan, mungkin sebagian besar alhamdulillah mengumpulkan, dan itu sangat bermanfaat bagi kami khususnya ada di sekolah, dan secara tidak langsung memang kita kembalikan ke panjenengan, tetapi dalam wujud lain Bapak Ibu. Contoh, salah satu contohnya adalah dari selama 1 tahun ini, laporan terakhir dari pengelola kencren itu masuknya alhamdulillah sangat banyak, termasuk jumlahnya sekitar 25 juta. Tetapi pengeluarannya juga banyak Bapak Ibu. Laporan terakhir pengeluarannya sekitar 22.400.000-an. Jadi saldonya sekitar masih 2.800.000-an. Ini digunakan untuk apa? Ini kencren ini banyak sekali digunakan, salah satunya adalah termasuk subsidi silang, kemudian kegiatan siswa, bakti sosial dan lain-lain, semuanya kembali ke panjenengan dan tidak pernah sekolahan ambil sedikit pun untuk apalagi honor dan lain-lain, itu tidak pernah. Karena itu berkaitan dengan infak, maka kita kembalikan ke wujud tapi dalam bentuk yang lain. Kemudian yang selanjutnya, kebetulan ini masalah sensitif juga berkaitan dengan kewajiban panjenengan, berkaitan dengan administrasi. Apabila belum mampu untuk melunasi, yuk tolong nanti di tahun ajaran berikutnya kewajiban panjenengan untuk infak maupun kegiatan-kegiatan yang tolong nanti diusahakan. Tidak harus sekali bayar semuanya, tetapi panjenengan dapat rezeki sedikit nanti disampaikan sedikit, kemudian nanti bisa ditanyakan kekurangan-kekurangannya ke bendahara. Yang terakhir Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila dalam 1 tahun ini sudah mencoba memberikan yang terbaik untuk putra putri panjenengan, tetapi kami juga manusia biasa, tetap ada kelemahan, kekurangan dari apa yang kita programkan, yang kita rencanakan melayani panjenengan itu kurang maksimal. Monggo kritik dan saran sangat kita harapkan untuk kemajuan SMP Muhammadiyah Sumber Molok. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi dan beberapa hal yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang adalah tausiah bersama Ustadz Lutfanuddin LC. Kepada yang terhormat Ustadz Lutfanuddin S, disilakan.
Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 9 Gemolong, Bapak Muhammad Harun Ar-Rasyid SPDI. Yang kami hormati juga Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan SMP Muhammadiyah 9, Bapak Ibu wali murid yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini panjenengan sedaya kersa rawuh wonten ing sekolahan sak perlu mengambil rapot untuk anak-anak yang sedang sekolah di SMP Muhammadiyah 9 Gemolong ini. Bapak Ibu sedaya sehat punika Bapak Ibu? Kok katose dereng sarapan? Sarapan dereng yo, Pak. Dereng kali, nggih. Makanya dibika Pak, nggih. Dibika senangipun dipun dahar, dipun unjuk, nggih, monggo. Baik, Bapak Ibu. Nuwun ya, Pak. Oh, enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini supaya semangat, angkat tangan kanannya dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, angkat tangan kanan sih. Coba sarapan dulu nih, Pak. Pokoknya diikhlaskan Bapak Ibu nggih. Ikhlas hadir di sini ya. Ikhlas, pokoknya. Yuk, angkat tangan kanan. Kalau saya salam jenengan jawab. Kalau assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam. Kalau saya bilang halo jawabnya hai. Kalau saya bilang hai jawabnya halo. Assalamualaikum. Halo. Hai. Sing kompak bareng-bareng. Assalamualaikum. Halo. Hai. Salaman kali kancane. Yuk. Tirukan bersama-sama. Tirukan bersama-sama. Salaman kali kancane. Assalamualaikum. Ayo tirukan. Assalamualaikum. Angkat tangan kanan sih. Udah kompak nih. Gue nganti kompak sih. Ya. Template budaya kancane. Template budaya kancane. Budaya kancane. Kanan kanan Pak. Kanan 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 ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan. Yuk tirukan bareng-bareng. Saudaraku. 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 Pagi ini kita ambil raport. Semoga nilainya bagus-bagus. Anak kita solih dan solihah. Yang bahagia ya. Jangan sedih. Kenalkan namaku. Sopo kok ganti sendiri, mohon di kanan, yuk, yuk, assalamualaikum, 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 halo, hai, tambah lagi budaya kancane singgi wong, saudaraku, sahabatku, semoga raport anak nilainya bagus-bagus, menjadi anak yang solih dan solihah, yang bahagia ya, jangan sedih kalau belum lunas dan dibayar. Bapak Ibu, untuk sih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sing boten sekat teng samping kiri boten apa-apa samping mawon. Ya, mungkin jenengan boten saged pirsa gambar iki soalnya tadi beberapa slide.
Geser sini buat apa-apa. Oke. Bapak-bapak masih sedikit Pak, supaya ini bisa digeser dulu. Mohon cukup digeser batasnya. Dari duduknya masih bisa geser. Nah, oke. Terus karena bapaknya jumlahnya nggak sebanyak yang ini. Oke, betul semua nih. Moga Bu maju Bu yang di belakang biar bisa lihat gambarnya di depan. Oh, moga silakan. Yang di belakang maju silakan, maju ke depan, moga di sini. Moga depan malah, moga depan. Saya mau izin berbicara di depan aja. Moga Bu, sini Bu, depan sini Bu. Sini Bu, moga. Moga maju depan. Nah, terus maju paling depan. Oke. Kok pengen siji sing burine bagaimana? Kamu sudah ambil rapot, Mas? Sudah rapotnya? Oh, kelas berapa? Oh, kelas 1, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita mulai pagi ini. Pokoknya diikhlaskan waktunya Ibu ya. Ikhlaskan waktunya ya Pak, sekedar. Paling setahun pinter tak Pak? Setahun pinter Pak? Hah? Hanya 4 kali ya Pak, hanya 4 kali. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, diangkat jadinya 3. Sukses itu bareng-bareng. Sukses niku di 3 tempat. 1. Sukses keluarga. 2. Sukses bekerja. 3. Sukses beribadah. Pun berkeluarga dereng, sampun. Pun bekerja dereng, sampun. Pun beribadah dereng, sampun. Kalau jenengan sudah 3-tiganya berarti sudah sukses. Pun Pak, sampun. Oke, bareng-bareng Ibu sekalian pagi hari ini kita bertemu. Yuk bareng-bareng membentuk keluarga kita, keluarga sing berkah. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini panjenengan bersani ini tembuti Pak. Pun nanti bersani, Ibu belum pernah. Gambar ini ada kalau kita mau masuk ke kota Mekah. Itu ada gapura, gapuranya itu di atasnya ada simbol Quran. Kenapa gapuranya simbol Quran Bapak Ibu sekalian? Sebab ini tanah suci, tanah haram. Tanah yang di dalamnya di kota Mekah tidak boleh terjadi kejahatan. Boten itu nyolong, boten itu mateni, boten itu nyopet. Ya, di tanah haram. Baik Bapak Ibu sekalian, mumpung saya ingat, kita ini bersyukur Bapak Ibu sekalian hidup di Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Beberapa hari yang lalu di sekolah Glenville Unified School wonten ing Amerika, itu wali murid kados jenengan Bu bentrok kalih murid-murid dengan sekolah. Jadi ono bapak ibu niku kelengan tawuran kalih murid-murid. Ngertos berita Bu? Betul nggih Pak? Aku mau cerita. Jadi ada wali murid datang ke sekolahan protes kepada sekolahan. Jadi wali murid bapak ibu ngoten iki protes, ning murid-murid malah dukung sekolahan. Apa pasalnya Bapak Ibu sekalian? Ternyata di Glenville School, Unified School itu Bapak Ibu sekalian, sekolah niku menerapkan kurikulum pembelajaran LGBT. Terus wonten sekolahan sing memberikan kebijakan sekolahannya boleh mengajarkan pendidikan tentang LGBT. Wong lanang itu kawin karo wong lanang, wong wedok itu kawin kalih wong wedok. Kula tanglet Bapak Ibu sekalian, nek anak-anak jenengan lanang dolanan dadi manten kersa mboten Pak? Ibu-ibu nek itu kali itu kawin asal mboten Bu? Nek wonten-wonten iku jenengan tawur mboten Bu? Tawur mboten Bu? Kerengan mboten? Kerengan. Maka wajar Bapak Ibu sekalian, banyak wali murid di Amerika yang tidak sepakat dengan keputusan seperti ini. Iso-isone sekolahan kok mengajarnya tentang LGBT. Wong lanang dadi manten kali wong lanang, wong wedok dadi manten kali wong wedok. Maka Bapak sekalian, niki nek ajeng teng Mekah wonten gambaran wonten niku Bapak Ibu, begitu kita masuk ngoten nggih punisor gapura wonten rasane beda. Kok rasane beda apa Bapak Ibu sekalian? Seolah-olah nggih
Niku tuh Bapak Ibu sekalian, malaikat-malaikat rahmat mendoakan kita. Kula taklet Bapak Ibu sekalian. Nyolong telon niku gede tonggo itu betul Pak? Asal betul Pak? Betul nggih? Nyolong rambutan asal betul? Nggih. Bapak Ibu sekalian, mencuri itu dosa, tetapi mencuri harta tetangganya itu dosanya 10 kali lipat Bapak Ibu. Mencuri harta itu dosa, tetapi nyolong bodoni tonggo dosanya 10 kali lipat. Kecuali wonten wit polem sing tangi mangklung teng dalan Bapak Ibu. Maka sing dua sing mangklung teng dalan niku hake wong lewat. Pak, nek jenengan kaya ngelit rambutan itu teng mangklung teng dalan, rambutan ini dipetik tonggo asal mboten Pak? Asal mboten Bu? Asal nek polem itu mboten Bu? Asal nek duren. Nek duren asal mboten Bu? Mboten gak ada duren. Nek duren aku duren Mas, nek duren larang. Jadi Bapak Ibu, mencuri itu dosa, tapi mencuri harta tetangga dosanya lebih gede. Pangapunten Bapak Ibu sekalian, ini tentang keutuhan keluarga kita. Bapak Ibu, berzina itu dosa mboten? Berzina dosa mboten Pak? Bu, dosa nggih? Tetapi berzina dengan tetangganya sendiri dosanya 10 kali lipat. Kanjeng Nabi ngoten ketika Pak, ketika Kanjeng Nabi berzina dengan istri tetangga dosanya 10 kali lipat. Oh nek ngono karo ngaduri sampe Mas yo. Nggih mboten ngoten niku kesimpulanipun, nggih. Mboten ngoten niku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat Bapak Ibu nggih. Yuk bareng-bareng ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Man asya bila mabda'in mata bila syarofin. Siapa yang hidup tanpa prinsip, maka dia mati tanpa kemuliaan. Nah, niki Bapak Ibu bersyukur putra-putrane sekolah wonten SMP Muhammadiyah 9. Tiap pagi sebelum masuk ke dalam kelas, anak-anak diajak sholat duha. Betul Pak Guru ya? Betul. Sebelum pembelajaran dimulai membaca Al-Quran. Betul Pak Guru? Ngoten ini mboten mesti Bapak Ibu sekalian di sekolah lain. Maka di sekolah-sekolah Muhammadiyah dibiasakan setiap pagi pun sholat duha, sudah baca Quran, baru kemudian masuk pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, niki riyen. Tungone bareng-bareng. Bapak Ibu sekalian, jenengan nek anak cilik kados ngoten ibu-ibu, anak cilik niki nggih, anak cilik niki, yuk bareng-bareng angkat tangannya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sing anak cilik Bu, sering dibisikkan di ini loh. Niki nama cilik Bu? Bun-bun. Niki nama? Nah, di anak cilik ngoten niki nek bar salat, nek ajeng dikeloni, nek ajeng berangkat sekolah, nek ajeng berangkat TPA Pak, dibisikkan di telinganya maupun di bun-bun bareng-bareng. Robbi habli minas solihin. Ulangi, Robbi habli minas solihin. Coba Bapak sekalian, ibu-ibu, oke, sing ajeng memberikan ASI pada anaknya. Begitu dibuka, Robbi habli minas solihin. Begitu anak mau berangkat sekolah, Bu, ibu mau berangkat sekolah, sini lihat pakai isamu. Di sini dibisikkan, Robbi habli minas solihin. Atau gimana Pak? Sering didoakan gimana Pak? Nah, ibu-ibu sering doakan. Berangkat sekolah, ajeng berangkat TPA, dikeloni, itu didoakan terus. Robbi habli minas solihin. Cukup bayangin Bapak Ibu sekalian, kecil SD, ketika SD sampai SMA sering didongaaken oleh wong tuane. Robbi habli minas solihin, ya Allah, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh. Baik. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, jenengan saat ini teng nomor pinten Bu? Oke. Niki dari bayi sampai terus, nah jenengan murid niki nggih mungkin. Niki nggih. Pun kata dereng diwite. Pun kata dereng diwite. Dereng. Saya langsung mulai nggih. Anak kita di sini Bu, anak kita sekarang di mana? Ini nggih. Anak kita di sini.
Anak kita yang mana? TK, SD, SMP, SMA nggih. Nggih kuliah, mulai nyambut gawe, dadi manten, golek duit. Nah, pun nonton sing semua niki? Dereng, nggih, dereng. Terus sekalian, saat niki Bapak Ibu posisinya di sini. Kalau tak tanglet, nggih. Tahu-tahu kita sudah tua, saat itu pasti kematian datang, hidup hanya singkat mawon. Bapak Ibu tak tanglet. Tiang gemolong niku tiang lumon apa pelit Pak? Tiang gemolong niku lumon apa pelit Pak? Lumon apa pelit? Kok itu yang betul menanam ibu? Lumon apa pelit? Lumon apa pelit? Kulo nek ngeri wong pelit niku gampang. Nek pendak begini kok bar maghrib kulo lewat ngarep omah, kok wonten teras lampune cilik blerut niku pelit. Niku wong pelit Pak. Kok sakit gitu Pak? Terus nggih. Kira-kira Bu nek bar ngisak kemudian lampune dipateni, wonten wong nggawa berkat 10 bengi ajeng ndredeg langsung sida mboten. Mboten lampune wis peteng kok. Nggih ta? Nah, dia sedekah cahaya saja tidak mau, apalagi sedekah yang lainnya. Tapi alhamdulillah dari pengumuman Pak Kepala Sekolah tadi, ini dana larsismu yang masuk lewat kenceleng itu per tahun sampai 25 juta. 25 juta ya, betul ya? Luar biasa bagus sekali. Kembali pada program pendidikan. Nah, anak-anak kita Bapak Ibu sekalian ini, anak-anak kita ini Bapak Ibu sekalian ini, Bapak Ibu, kalau saya tanya begini, Bapak Ibu, anak kita besok lebih cerdas dibandingkan kita, betul? Anak kita besok lebih kaya dibandingkan kita, betul? Jenengan kagungan mobil mewah? Belum. Anak kita besok bisa? Jenengan lulus sarjana? Sebagian belum. Anak kita besok lulus sarjana? Insya Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, soal pendidikan anak nomor 1 kecerdasan, jangan pernah khawatir. Anak awake dhewe sesuk luwih pinter ketimbang awake dhewe. Nomor 2 soal bondo mboten usah khawatir, anak kita besok luwih sugih ketimbang awake dhewe. Mboten usah khawatir. Sing perlu khawatir niku teng ndi wong tuwa, sing perlu khawatir adalah tentang ketakwaan, kesolehan. Ini yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu teng dalam. Nggih, lanjut Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sampai berapa Pak? Biar saya tidak kemana-mana. Ini jam berapa? Nah, sampai jam 9.30 mohon. Bapak Ibu sekalian, oke? Bapak Ibu sekalian, coba angkat tangan. Oke? Cekel ketengnya dewi-dewi. Bapak Ibu jenengan teng-teng pinten tahun? Oh, pinten ngapunten. Pinten bulan Bu? 9 bulan. Teng bumi pinten tahun Bu? Tentunya pinten tahun? Tentunya 9 bulan. Tentunya pinten tahun? 70 tahun, katakanlah 70 tahun. Mungkin tengah alam barzah pinten tahun Bu? Buat ngetos, misalnya ratusan atau ribuan tahun. Mungkin tengah akhirat pinten 1000 tahun Bu? Buat ngetos. Artosipun wonten Bapak Ibu, artinya kita itu pindah dari alam rahim ke alam dunia. Alam dunia sampai alam barzah sampai alam akhirat niku mesti wektune luwih dawa sing alam sing teng bumi. Nggih Bu? Nomor 1 adalah waktunya. Nomor 2 Bapak Ibu sekalian, awake dhewe teng-teng pinten kilo Bu? Dalam hanya 2,5 hanya 3 kilo. Bapak Ibu sekalian, nomor 1 wektune luwih panjang, nomor 2 rahim niku gedene ming semene, bumi gedene semene. Bumi gedene semene, alam barzah gedene luwih gede. Alam akhirat gedene luwih gede. Maka Bapak-Bapak sekalian, tugas awake dhewe niki menyelamatkan anak kita ngoten. Nggih. Ibarat Bapak-Bapak sekalian, nggih, jenengan tindak saking titik niki. Tujuan kita Bapak-Ibu sekalian 1 adalah menuju al-jannatu, menuju swarga. Wonten aturan-aturan tentang perjalanan Bapak Ibu sekalian. Yang kesini tadi pakai helm angkat tangan. Yang kesini tadi pakai helm angkat tangan. Sing kesini tadi mboten betosi angkat tangan. Mboten kesini mungkin. Oh timas. Ngono aku mau lapor Pak Polisi. Bapak Ibu,
Nggih, Bapak Ibu sekalian, nggih, diperhatikan. Dalam hidup kita ini Bapak Ibu sekalian, nggih, niki wonten rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Bu, nek anak wedok nek makan nganggo kudung mboten? Nganggo kudung mboten? Nggih. Cobi pertanyaan kula ngoten. Bu, nek jenengan duwe pitik babon, esuk diculke sore ngendok seneng mboten? Pitik babon. Esuk diculke sore ngendok seneng mboten? Nah, nek duwe anak wedok diculke sore esuk ngendok iso mboten? Mboten to? Maka Bapak sekalian ini dijaga. Anak wedok kudu dijogo. Nggih lho, Bapak Ibu sekalian, nek mboten duwe lawuh nek jaman dhisik kelingan mboten Pak. Wis tau lawuh saren utawi dideh. Pun nate ngrasa nggih? Dereng nggih? Sing pun nate nggih Pak nggih. Saren entos nggih Pak nggih. Dideh entos nggih Pak nggih. Niku enake dibacem apa digoreng Pak? Nah, dibacem nggih. Bapak Ibu sekalian, sakniki kersa mboten dahar dideh utawi saren. Sebab nikah anak-anak dijaga, auratnya dijaga, buang sampahnya, tempat sholatnya, jangan sampai anak belok kiri, minum-minuman keras, judi, digunakan hidupnya untuk sholat karena tujuan kita satu adalah surga pun Gusti Allah. Jadi tugas saya dewi, sukses wonten pinten bukti, 3 sukses berkeluh, nomor kali sukses kerja, kita sukses beribadah. Terus anak itu kudu telu nih. Tondo alumni SMP Muhammadiyah itu sukses. Besok nomor 1 adalah sukses ibadah. Biasanya alumni SMP Muhammadiyah kok sholat 5 waktu dijaga, wapi tenang. Ini wapi tenang. Nomor 2 tondo alumni SMP Muhammadiyah 9 kok sukses itu sesuk jadi manten. Jadi manten adalah bentuk kesuksesannya murid neng. Nomor 3 nyambut gawe. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Ditirukan bersama-sama. Yuk angkat tangan. Tepuke pundake kancane. Yuk tiroke kula. Kanan Pak, kanan. Liyakillah. Oh, bahasa Arab bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab enggak apa-apa. Yuk liyakillah. Alama tafrohu bihi yakillah matahzanu bihi, sedikitkanlah standar kebahagiaanmu, maka sedikit pula standar kekecewaanmu. Ampun, nek standar kebahagiaan ini dhuwur, maka standar kekecewaannya juga semakin dhuwur. Coba Bapak Ibu sekalian jawab bareng-bareng. Saat ini standarnya dhuwur-dhuwur kabeh nggih. Jenengan jawab sing dhuwur-dhuwur. Mangan kudu lagi, mangan kudu omah kudu klambi kudu duit kudu turu kudu bojo wedok kudu tur kenapa Pak? Bojo wedok kudu ayu tur papat bilang nggih. Bapak Ibu sekalian, bojo lanang kudu bagus tur sugih. Ngoten niku. Memang standar wong lanang karo wedok beda. Nek wong lanang standare bojo wedok kudu menapa? Ayu nomor kali serem. Ini kan bapak-bapak. Nek ibu standare bojo lanang kudu tur Bapak Ibu sekalian, nek urip standar itu ngono terus nggih. Oh tadi mangan kudu, omah kudu, mobil kudu, nah duit kudu. Nah, coba bayangke sore-sore balik saking pasar, balik saking kantor, nggih, ajeng kundur teng omah bapak-bapak jam 4 sore dilaleng dan terus. Dilaleng dan terus berharap neng omah lawuhe wis kopine wis cuma Pak bojone wis gitu Pak, omahe wis anake wis kan ngoten Pak. Dilarang dan terus listrike gase bojone durung anake isih dolan omahe gendenge
Ya rumah kalau telepon itu hidup menggunakan standar-standar buruk ini kita gampang kecewa bagus sekalian. Tapi kalau hidup itu kita nikmati enak banget. Milo bapak sekalian, nek teng kecamatan Milo, kecamatan Karangmalang mriko Pak, nggih. Bapak-bapak sing sepuh-sepuh niku mboten tau wedangan kopi Kendal. Nek kula temoni ngoten kan salah-salah ngene. Pak Dik, kok mboten kersa wedangan kopi Kendal apa Pak Dik? Ngopi ning omah niku pahite dobel Mas. Oh. Kok dobel Pak Dik? Ning omah niku pahite kok dobel sebab nomor setunggal kopine rasane omongane bojo nggih. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian, satu tadi sukses apapun yang ada di dalam rumah suami, istri, anak-anak disyukuri. Ayo dibangun bareng-bareng biar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bila Bapak Ibu sekalian, cara pandang seorang orang tua terhadap anak. Bapak Ibu sekalian, ini kata sing teng masyarakat awake dhewe niku ngoten niku. Gandeng bapak nulis tua, anaknya diceluk siji. Nggih. Agus, panggil oleh bapak nih. Nggih, Pak. Bapak wis tua, Gus. Daripada sesuk ribut dan bapak mati rebutan warisan, tak bagi sak durunge mati. Agus kene. Nggih, Pak. Kowe kecilik rekoso, kowe kecilik iki melu bapak melu prihatin, kowe tak bagi lemah. Nggih, Pak. Bagian kula pundi, Pak? Bagianku lor jaratan. Siap Pak. Joko. Nggih Pak. Kowe kecile ya melu prihatin sinaumu apik saiki wis dadi polisi. Sing kakakmu Agus wis dadi dokter wis apik, sing wis dadi polisi wis apik. Ya, wis saiki tak kai bagian. Bagiane kula pundi Pak? Bagianku kidul jaratan. Sing Agus lor jaratan, sing Joko kidul jaratan. Wahyu dari dhewe iki anak nomor 3 iki. Iki nek digawe duit bapak entek. Ditukoke HP-ne, tukoke motor-motore di apa-apa ora wujud. Wis benral ilang ning ndi kowe ora tak lor jaratan, ora tak kidul jaratan nek kowe tak kei. Ya Bu, tengah jaratan. Ben boten didol. Ini cara pandang orang tua Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita terhadap anak-anak itu bodoh dikek kabeh sak dunia wong mati. Biarkan anak mengerti caranya berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian, dan anak ngerti caranya berbakti kalian yang sepuh. Maka Bapak Ibu sekalian, pemberian terbaik dari orang tua kepada anak adalah budi pekerti, pendidikan dan adab. Bapak Ibu sekalian, jenengan tindak ke sekolah ini anak-anak puntangi dereng Pak? Puntangi dereng Bu? Niki wonten mboten sing ditutupi putune? Wonten mboten? Wonten mboten sing ditutupi putune wonten mboten? Wonten ta Bu? Jenengan pun nate ngertos wonten babon ditutupi putune Bu? Wonten mboten? Nek babon niku sing dimong sinten Bu? Ini menungso kadang-kadang aneh nih. Jadi sing dimong malah kudune sing dimong adalah anaknya. Saat ini ibu ngoten itu. Baik Bapak sekalian. Niki pemberian terbaik dari orang tua kepada anak adalah tata krama yang baik. Bapak Ibu sekalian, nek anak jenengan ajeng mlebet omah kan salam mboten? Nek ajeng berangkat sekolah salaman mboten? Nek maghrib kali isya ke masjid mboten? Ke masjid mboten, Pak? Doya ke masjid Bapak Ibu sekalian. Tadi saya matur, sesuk Ibu, Bapak, anak awake dhewe niku kepinterane luwih pinter ketimbang awake dhewe, sugih luwih sugih ketimbang awake dhewe. Mboten khawatir soal niku, Pak. Sing kudune dikencengi kali tiyang sepuh kepada anak-anak adalah nomor 1 ngibadahipun, iman dan takwanya, yang kedua adalah akhlak. Bapak Ibu sekalian, tegembolo wonten balapan wonten mboten? Wonten balapan wonten mboten Bu? Wonten mboten Pak? Mboten alhamdulillah. Berarti murid-murid gegembolo insyaallah tiyang sami. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi nek masuk SMA jenengan ajeng nyekolahke teng ndi. Niki pun dipikirke Bapak Ibu sekalian. Niki kula cerita kali jenengan Bapak Ibu sekalian. Wonten Bapak Ibu wali murid kados jenengan niku tindak teng omah kula.
Pak Lutfan kula ajeng nyuwun tulung. Napa, Pak? Kula nyuwun tulung anak kula niku pengen dadi tentara. Nah, terus niki nyuwun tulung napa? Niki pripun carane anak kula dadi tentara? Baik, Pak. Kapan jenengan longgar, ibu longgar, mengke ngangge mobil kula mboten napa-napa. Temu di Pak Lutfan, derek kula teng markas tentara Pangdam Diponegoro. Pundi niku, Pak? Semarang. Masuk, salam. Assalamualaikum, Pak. Iya, apa yang bisa kami bantu? Pak, kami mohon izin sholat maghrib di masjid Pangdam Diponegoro. Kula, Bapak Ibu, wali murid dan anak itu kula jam mriku sholat maghrib, Pak. Dungo teng mriku, maca Quran teng mriku, isya teng mriku, dungo kali Gusti Allah. Yuk tiroke bareng-bareng. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma. Allahumma. Ubat-ubat. Allahumma. Ubat-ubat. Awak selamat. Iso ngliwet. Mboten niku dungane mboten niku. Dan jenengan konsentrasi mawon. Saya sampai di dalam pun saya dungake ya, dan ini dungane tenanan. Yuk, ya Allah. Ya Allah. Saya mendaftarkan anak ini supaya menjadi tentara. Saya daftarkan online kepadamu langsung. Formulirnya kalau besok anak ini lulus sekolah. Jadi anak isi sekolah ini didungake wong tuwa. Nek jenengan pengen anak dari polisi, pengen dari tentara, mulai saat ini dungake, Pak. Bapak Ibu sekalian, nek pengen anak dari ulama, mulai saat ini didungake. Ini tadi yang baca Quran sinten, nanti saya kasih hadiah ya, dua-duanya ya. Tapi itu acara ini selesai ya, ikut saya beri hadiah. Saya senang, Pak, bacaan Quran ini sempurna. Ini anak sinten iki? Anak sinten iki? Wonten mboten Bapak Ibu wonten mboten iki? Belum datang. Oke. Bapak Ibu, sesuk nek golek mantu niki pasti ya. Niki bacaan Quran sempurna, Pak. Nggih, bacaan Quran sempurna. Bapak Ibu sekalian, anak pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi apa? Doakan mulai hari ini. Saya 2018 umroh di Madinah, biasanya ibu-ibu kan sangune kata. Kulo kan boten gak ada sangu, nang ndi ra di sangu. Kulo numpak bis menuju Universitas Islam Madinah. Tung Universitas Islam Madinah kulo dulu. Bismillah ya Allah. Saya punya anak wedok 1, anak lanang 2. Ya Allah, anak lanang 2 ya Allah, saya daftarkan hari ini di kampus ini online kepadamu ya Allah. Anak kulo saat itu saya SD. Kulo daftarnya online dinten iki, mengke nek pun lulus SMA jenengan tampi ya Allah. Itu tugasnya wong tua, Pak. Wong tua membangun jembatan masa depan. Boten khawatir soal pintere, boten khawatir soal bondone. Anak ya dhewe pinter, anak ya dhewe luwih su. Kewajiban orang tua membangun jembatan masa depan untuk anak-anak kita. Ya, itu tanggung jawab dhewe Bapak Ibu sekalian. Nggih. Pun berikutnya, nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Nggih. Bapak Ibu sekalian jenengan kersane gambar. Nabi menggambar gambar merah persegi 4. Ini kita. Ini takdir kita. Ini peristiwa-peristiwa hidup. Ya, ini peristiwa hidup. Ini angan-angan. Bapak Ibu sekalian, kalau tak tanglet. Bapak Ibu, Bapak-bapak, apakah istri yang jenengan nikahi adalah gadis yang jenengan puja waktu SMP, Pak? Iya, Pak? Ibu-ibu, suami yang Anda nikahi apalah laki-laki yang jenengan cintai waktu SMP, Bu? Betul Ibu, nggih? Menyesal nama bangga, Bu? Bapak Ibu sekalian, nggih. Niki kita hidup dalam takdirnya Allah, Bapak Ibu sekalian, nggih. Ono wong golek gawean A mboten entuk dikek Gusti Allah sing D. Ono wong golek jodoh A mboten cocok kali Gusti Allah diparingi B. Iku biasa. Neng menungso nggih gadah angen-angen, angen-angene dawa banget. Angen-angen ini sampai keluar dari takdir Gusti Allah. Takdir Gusti Allah tekan kene, angen-angennya tekan kene. Ketika manusia mengejar angan-angannya sampai sini, datanglah garis yang paling dekat dalam hidupnya. Garis nama ini? Garis nama Bapak Ibu sekalian? Garis nama? Garis kematian. Bapak Ibu sekalian, ini andaikan Bapak Ibu
niki jenengan kuntur mungkin digawani beras selawi kilo kersa? Kersa. Gawani gula 50 kilo kersa Pak? Kersa. Nggih, gawani daging setengah kilo kersa Bu? Kersa. Andai kan digawani apapun kabeh kan ditompo. Andai kan iso nggawa telepon nang omah. Digawani pasir saret kersa. Pak, ini digawani pasir saret kersa ta Bu? Maka itu tadi angan-angan kita sampai jauh sekali keluar dari takdir Gusti Allah. Nalika awake dhewe mengejar angan-angan kita, datanglah garis yang paling dekat dalam hidup adalah garis kematian. Mila Bapak Ibu sekalian tugasnya awake dhewe tegene anak-anak disempurnake, nggih. Biar mboten cepet mboten suwe-suwe iki dideloke bareng-bareng. Yuk, al-baru. Yuk sing ketemu Bapak Ibu, al-baru. Biwalidayhi. La yamutu maitatas su'i, berbakti kepada orang tua tidak akan mati su'ul khotimah. Cekal tenanan nih Bapak Ibu sekalian. Balik ini yuk, anak yang berbakti kepada orang tua tidak akan mati su'ul khotimah. Bu, pengen anaknya husnul khotimah apa husnul khotimah? Husnul. Tentu kewajiban kita mendidik supaya dia berbakti kepada orang. Oke, lanjut butuh suwe-suwe. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran matematika waktu jenengan SMP. Kemutan butuh Bapak Ibu? Kemutan ya, Bapak Ibu maksudnya. Bapak Ibu, ini kalau gerak ke bawah ini minus, kalau gerak ke kiri ini minus. Nek gerak ke atas plus, gerak ke kanan plus. Nanti kalau awake dhewe dilari kali wong tuane dhewe Bapak Ibu sekalian, awake dhewe posisine 0. Niki, nggih. Posisine awake dhewe niki 0. Tergantung lingkungannya, tergantung sekolahannya, tergantung keluarganya. Nek wong tua niku didik anak dengan kejujuran, akhlak di atasnya gampang didandani. Bocah niku nek wis jujur, dhuwure sabar, dhuwure pantang menyerah, dhuwure bertakwa, dhuwure nggih menika disiplin, gampang. Sebab akhlak yang pertama adalah jujur. Nek wong tua didik anak, nggih, iki anak lagi nol, wong tuane didik dengan kebohongan, sering ngapusi. Nggih lho, wong tua sering ngapusi tegene anak. Niki hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mila Bapak Ibu sekalian, ini yang hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai anak di rumah itu merekam di dalam otaknya, aku dhisik kelingan bapak karo ibu, nek bapak ibu ora duwe duit mesti golek jalan pintas. Bahaya Pak. Bahaya nggih Bu nggih? Bahaya nggih Pak nggih? Aku kelingan zaman cilik, nek bapak karo ibu ora duwe duit nek wayahe bayar sekolah, kuwi mesti bapak nyerempet kiri, nyerempet kanan. Iki bahaya, atas-atas. Ya, anak tidak menulis tetapi merekam perbuatan orang tua. Ini jadi contoh. Maka Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita sebagai orang tua didik anak kita satu dengan kejujuran. Nah, saya didik dengan jujur, dhuwure gampang didandani. Nek anak dididik dengan dusta, ngisore iki bahaya. Ngisore bahaya. Maka minus. Nek wis ngapusi mungkin berkhianat. Nek wis berkhianat mungkin korupsi. Nah, mungkin korupsi mungkin mateni uang dan seterusnya. Ini bahaya yang di akhlaknya adalah dusta. Oke? Nah, ini yang terakhir karena waktunya sampai di sini saja. Yuk sekalian. Sing omahe cete warna hijau angkat tangan. Bener. Sing omahe cete warna hijau angkat tangan. Cet omahe hijau angkat tangan. Endi Pak? Cete hijau. Anda enggak? Hijau enggak hijau? Niku tondo ahli swarga. Ahli swarga sebab surga dominan warna sing omahe warnane biru, angkat tangan. Biru-biru tanda wong setia. Biru Bu, ibu-ibu sedang dianak itu atau Bu? Sesuk nek ana calon anak mantu klambine biru ngoten iki. Niku boten sanggul lamaran. Duk, sing lamar itu tidak duk. Niku lho Bu, sing masih lambine biru, wah masa gula lamaran. Napa Bu? Wong lambi biru wong setia. Terus sekalian, sing omahe cete abang kali orang angkat tangan. Nonton? Apa kali orang nonton?
niku tandane wong ngelih. Tanda orang lah. Kenapa begitu? Rumah makan banyak dicat warna merah dan oranye, sebab itu untuk membangkitkan selera. Gitu Bu? Ah, sing sapa omahe warnane coklat kali krem. Nonton coklat kali krem? Apik niku selerane wong sugih. Maka kudu coklat krem itu selerane wong sugih. Sing omahe cete putih nonton? Cete putih nonton? Tandane wong resik. Loh, apa pentingnya Bapak Ibu sekalian? Tadi kan saya matur, ayo sukses di 3 tempat. Sukses keluargane, sukses nyambut kali ini, rezekinya halal sing barokah. Nomor 3 sukses ibadah. Nomor 2 sukses keluargane pripun? Omahe ditata yang baik. Bapak Ibu sekalian, jenengan ajeng mlebu omahe wong, lampune cilik bleret niku komplit apa lunga? Komplit. Nomor kali, ngarepan omah ana patung nguyuh terus. Sing jenengan tonton patungnya napa omahe? Patungnya, nguyuh terus ibu gitu. Gitu Bu? Oke. Maka Bapak sekalian, hadirkan rumah kita itu suasananya selalu zikir pada Allah. Begitu mau masuk rumah, wonten tulisannya Assalamualaikum. Wonten kalender SMP Muhammadiyah 9. Apa Mbak ya? Ada kalender SMP Muhammadiyah 9. Masuk ruang tamu ada gambar Ka'bah, ayat kursi. Ruang tengah, gendra ruang tengah niku resik. Wonten ruang Al-Qur'an, wonten sajadah yang digelar. Pak, kok sajadah atau digulung lho Pak? Lek ben kuwi kelingan Gusti Allah. Nggih, Bu, nyuwun duwite Bu, kayak jikuk dhewe. Temudi Bu ning jero Quran. Lho, kok jikuk dhewe ning jero Quran apa? Sebab kira tau buka Quran, dadi duwite aman. Gitu Bu nggih. Dadi nyimpen duwit paling aman temudi Bu. Tengah Quran. Tuyul ora wani jikuk, anak ora tau buka Quran. Ya, terus kalian rumah didesain warnanya ini juga ya sesuai dengan selera dengan pinginnya biru hijau ngomong-ngomong, tapi didesain supaya setiap sudut rumah menghadirkan zikir pada Allah. Bapak Ibu sekalian, kamar mandinya jenengan resik boten? Resik boten? Ruang tamunya resik boten? Ruang tengah resik boten? Resik. Dapure kados napa Bu? Resik nggih nggih? Pak, dapurnya kados napa Pak? Pak, dapure niku kados dapurane Pak. Ya ampun. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu, ini dari saya, macam-macam nanti masih ada kita ambil rapor. Bapak Ibu, ayo bareng-bareng. Sukses itu ada 3, 1 sukses keluar, nomor 2 sukses golek rezeki, nomor 3 sukses ibadah. Anak-anak kita pasti disuruh lebih pintar, lebih sugih, bukan usah khawatir. Kewajiban kita mendidik, mengarahkan supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak kita menjadi siapa besok di hari akhir. Matur suwun Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, angkat tangan kanan. Oke, dan belakang muda ikan kami. Saudaraku, sudah puas belum? Masih lapar? Saudaraku, sebentar lagi kita akan ambil rapor, tetapi rapor yang paling berat besok di akhirat. Mudah-mudahan semoga kita semua, keluarga kita ketemu lagi di surganya Allah. Amin. Kondisi nek wonten undangan saking sekolah sing semangat kok nggih nggih. Nggih. Sing dereng udah dibayar nggih nggih. Soalnya kepala sekolah sing matur nggih pekewo. Nek kula sing matur mboten napa-napa. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan Bapak Ibu, tausiah dari Ustaz Lufantin, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dengan harapan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pengumuman untuk anak-anak
yang menerima ribet ya, seperti tindakan Pak Kepala tadi, ranking 1, 2, 3 setiap level kelas. Berarti kelas 7 nanti ada 3, kelas 8 ada 3. Nah, kemudian alhamdulillah dari 6 anak itu semuanya anak putri. Mungkin kelas putri itu kayak ngulangi nggih pena, bocah kandhani nggih pena. Nek ulang anak 1 kelas 34 putra semua niku nggih untuk mumet-mumet ngoten niku. Nah, sehingga ternyata membuktikan janjane pinter lanang, ternyata hasilnya yang ranking itu anak putri semuanya. Gitu. Terus nanti setelah saya bacakan nama-nama anak ini, semua bapaknya atau ibunya nanti tindak ngajeng ya, untuk menerima surat keterangan bahwa misalnya anak